Kita coba jalan deh, kita coba jalan lurus, ngikutin ego gua. Ternyata benar, bukan jalur pendakian bang, itu cukup curam di situ. Kalau kita barengan webbing beruntun, takutnya cukup membahayakan. Karena emang jalur itu kalau kita lepas dari tali ini, kemungkinan jatuh bang ke bawah. Dari pos 3 ini gue ngelewatin rombongan tadi nih. Cuman setelah di pos 2, gue ketemu cewek yang jalannya pincang. Sendirian bang, terseret-seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Sidik. Waduh, abang, Ya, Bang. pian kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Kan orang Brebes nih ternyata. Oke. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Sidik gitu kan. Sebelum Bang Sidik ini menceritakan pengalamannya gitu kan, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Bang Sidik karena udah meluangkan waktunya Bang ya, datang ke sini gitu kan, dari daerah Tegal nih Bang kita podcastnya. Dekat lah Brebes ke Tegal kan, asli Brebes tuh ke Tegal deket dong ya kan. Udah meluangkan waktu ke sini gitu kan, yang insya Allah banget nih teman-teman semua yang nantinya di balik pengalamannya Bang Sidik ini teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil baiknya gitu ya Bang ya. Siap Bang. Oke Bang, pada video kali ini nih Bang Sidik pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Bang? Jadi kejadian ini waktu gua melakukan pendakian 2 orang bersama temen ke Gunung Slamet via Permadi Guci. Oh dekat lah ya dari kampung dari mah Brebes ya. Dekat. Dari Brebes mah. Itu tahun berapa itu Bang? Bulan April tahun 2023. Oh setahun? 1 tahun ini. Baru persis setahun banget. itu. Iya. Itu berdua doang itu dari Brebes semua apa temennya atau gimana itu? Jadi perjalanan dari Cikarang. Oh dari Cikarang, Iya, dari jadi, tempatnya Bang. Jadi gue sendiri emang tinggal di Cikarang, cuman asli dari Brebes. Oh berarti habis pulang kampung dong? Iya, sekalian. Sekalian ya kan, oke lewat Guci ya? Guci. Mungkin kan ada juga yang favorit teman-teman semua, Bambangan Iya, gitu bener, ya. Bang. Banyak jalur lah, Gunung Slamet lah, yang penting mas safety aja lah. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat naik Gunung Slamet via Guci di bulan April ya? Tahun 2023 itu intinya tuh ngalamin kejadian apa Bang? Intinya aja. Jadi terjadi beberapa peristiwa yang sebelumnya itu dari kunci motor ketinggalan yang menurut gue itu hilang. Sebenarnya ternyata ketinggalan di parkiran. Terus dari sampai di tempat camp gue kehujanan sampai nggak bisa buka tenda dan nyampe atas temen kedinginan. Gue kirain hipo. Ternyata alhamdulillah temen bisa mengatasin semua itu. Dan pas gua turun, gua ketemu rombongan 5 orang di pos 5 Batu Wireng. Itu dia kehabisan logistik. Yang harusnya dia ngecamp di pos 4, ternyata dia di pos 3. Dia ada miskomunikasi di rombongan itu. Terus dia kehabisan logistik. Akhirnya gue bilang, udah lu turun aja deh, takut terjadi apa-apa. Dan ini yang bikin gue terkesan. Di sini gue ketemu waktu turun pendakian di pos 2. Gue ketemu wanita sendirian. Dia itu jalan terpincang-pincang, Bang. Jadi gue pikir gini, gue kirain ini cewek emang solo hiking. Ternyata dia katanya ditinggal rombongan. Wih, kacau juga dong. Gue kan ya namanya satu hobi, gue pikir
Lah ini nggak harus bisa, nggak begini nih. Namanya pendaki kan naik bareng turun bareng. Akhirnya gua bilang sama si cewek ini, udah rombongan lu gua kejar deh di depan. Sampai di pos 1, sampai di base camp, sampai gua validasi sama petugas di base camp, sampai gua tanya rombongan ada nggak ketinggalan cewek yang jalan pincang di atas. Taunya? Ternyata nggak ada bang. Oke, jadi sampai sekarang gue bertanya-tanya. Misteri juga tuh ya. Misteri sampai sekarang. Sampai sekarang tuh sangat berkesan bagi Bang Sidik bang ya, karena pengalamannya tuh kesan banget ya. Di luar nalar lah gitu kan, sampai nalar. akhirnya kan memvalidasikan ke pihak BSM itu ya, ternyata emang nggak ada cewek yang sendirian ataupun solo hiking gitu ya. Solo hiking. Oke, mungkin Bang Sidik tahan dulu kali ini bang ceritanya ini, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu bang kopinya. Boh, kopinya yang dari Tegal tuh enak banget ini. Boh, kopi kan. Enak kan bang kopi bang? Enak, makasih. Enak ya kan. Sika. Kita lagi puncak, kita masih melakukan vaping ini. Iya, di situ ya. Di mana aja dah. Enak sih itu no. Di selangkangan. Jadi awal rencananya itu 1 minggu sebelum pendakian ini, rencananya itu gue mau solo hiking ke Gunung Prau. Oh, sendirian. Sendirian. Nah temen gue denger nih, ini temen satu kerjaan, denger gue mau ke Gunung Prau. Akhirnya karena dia nggak ada schedule, nggak ada kegiatan, dia mau ikut. Dia ngubungin, bang, lu kalau mau mendaki, gue ikut dong. Gitu. Karena itu schedule gue ke Gunung Prau itu harus solo hiking. Karena gue sendiri pun buat sedikit konten kan. Akhirnya lu kalau kita berdua jangan ke Prau deh, karena itu schedule gua solo hiking. Kalau mau kita berdua ke Atap Jateng, Gunung Slamet. Akhirnya dia oke, gua kemana aja deh, yang penting gua ndaki gunung gitu. Itu 1 minggu sebelum. Akhirnya kita obrolin kita mau transportasi apa nih. Akhirnya kebetulan gue kan orang Brebes bang. Gue gini aja, udah karena kita dikejar cuman libur 2 hari, ini biar nyampe Senin itu kita bisa balik lagi ke Cikarang, kita bisa kerja gitu. Akhirnya kita obrolin, yaudah kita pakai bis, nanti kita turun di Brebes, pulang ke rumah, ngambil motor. Akhirnya sepakat, oke sepakat. Udah diobrolin segala macam logistik, udah oke. Akhirnya kita memutuskan naik bis di hari Sabtu. Akhirnya kita berangkat Sabtu pagi. Nyampe sore di Brebes, di rumah, gua ngomong orang di rumah bahwa gua mau ngambil motor untuk perjalanan ke Permadi Kuci. Dari rumah di Brebes ke Permadi Kuci kurang lebih sekitar 1 jam lah. Santai, deket banget. Akhirnya gue udah sampai rumah, gue bawa sepeda motor bersama teman. Sampai di sono, ini sebenarnya mendung bang. Gue mikir gini, waduh, ini kita di perjalanan bisa kehujanan nih. Tapi kita juga udah siap semua sih, dari jas hujan segala macem. Cuman akhirnya diobrolin, ini kita harus pakai apa nih? Karena di situ ternyata setelah gua simaksi semua dengan persyaratan yang ada udah siap semua, terus dijelasin tuh sama petugasnya dari pos 1 ini sekian menit, pos 2 sekian menit sampai ke puncak segala macem. Ini ngejelasinnya kalau menurut gua sih secara gamblang sih cukup jelas. Dan di situ petugasnya juga menawarkan bisa
teman-teman dari base camp langsung ke pos 1 itu jalan, tapi membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 45 menit. Karena ini hujan, gue pikir ini udah mulai rintik-rintik nih. Ini nanti takut hujan deh. Akhirnya udahlah pakai fasilitas ojek deh. Dari pihak base camp juga menawarkan kalau mau silakan. Kalau nggak mau udah jalan, tapi memakan waktu cukup lumayan nih. Pakai ojek, berdua jalan. Ini emang cukup dekat sih bang. Dari base camp sampai ke pos 1 dengan memangkas waktu 1 jam 45 menit. Akhirnya kita di situ sudah sampai di pos 1. Jadi gue dari pos 1 ini kehilangan sesuatu bang. Ternyata kunci motor gue hilang di parkiran. Gue cari kemana-mana. Ini gue kalau kondisi di pos 1 gue nyari kunci motor, takutnya hujan lagi nih. Karena kondisinya emang udah rintik-rintik. Hanya udahlah, gue urusan itu urusan belakang deh nanti kalau udah turun. Kayaknya udah kita langsung aja deh dari pos 1 kita naik. Itu emang jalur dari pos 1 ke pos 2 itu emang cukup curam bang. Curam banget via Permadi Guci ini. Jadi sebelum ini gue di sini ada kenapa gue milih via Permadi Guci ini bang. Gue kepengen merasakan dari pos 5 nanti sampai ke puncak. Ini ada webbing yang pakai tali cukup panjang. Makanya kenapa gue bilang sama temen, udah deh kita nyobain via Permadi Guci. Walaupun yang populer seperti via Bambangan lah. Karena gue emang suka tantangan juga, kepengen merasakan webbing yang cukup panjang juga nih. Sebelum nyampe pos 2, gue ketemu aki-aki yang umurnya itu kurang lebih 67 tahun bang. Kita ngobrol di situ. Ini gue salut juga sih ini ketemu aki-aki ini. Ternyata dia udah ke gunung-gunung di Indonesia. Gue cukup salut sama dia. Kita di situ tukar pengalaman, tukar pikiran. Setelah kita sampai di pos 2, ternyata di situ lumayan rame bang. Tapi gue akhirnya sama temen, udah deh daripada di sini terlalu rame, akhirnya kita langsung melanjutkan perjalanan dari pos 2. Dari pos 2 kita masuk ke hutan lumut di pos 3. Sebelum pos 3 itu gue di situ kebelet kencing bang. Buang air kecil. Hanya ganti-gantian deh, buang air kencing itu di deket jalur. Gue sebenarnya udah diingetin sama teman gue ini satu. Lu kalau mau buang air jangan deket jalur. Gue sebenarnya ini gue salah sih bang. Gue ngakuin salah. Sebenarnya kan emang kalau mau buang air itu jangan deket jalur. Karena gue sedikit urgent, karena bener-bener kebelet banget itu. Akhirnya gue udah kelar, gantian tuh teman gue. Gue deh, kalian deh. Kencing juga tuh di situ. Cuman dia kencingnya itu deket di pohon. Ya gue pikir aman-aman aja sih. Akhirnya gue setelah udah buang air kecil, udah kita melanjutkan perjalanan tuh. Emang sebenarnya di situ cukup landai sih setelah masuk hutan lumut. Cuman emang suasananya itu kabut turun jadi agak sedikit ini bang. Suasananya itu agak berubah. Udah deh nanti di pos 3 kita istirahat. Karena satu keadaan pun agak sedikit berbeda. Dan kita juga waktu itu sudah emang waktunya jam makan siang. Itu perjalanan kurang lebih dari estimasi dari pos 2 ke pos 3 itu hampir 1 jam. Di pos 3 kita istirahat, kita makan. Di situ juga gue ketemu aki-aki ini lagi nih, yang umur 67 tahun. Kita di situ ngobrol. Setelah gue udah istirahat, udah makan, gue ninggalin lagi si aki-aki ini. Ki, gue duluan ya. Yaudah, hati-hati. Akhirnya gue jalan lagi tuh menuju ke pos 4 nih di tempat camp. Sebenarnya gue mau buang air lagi tuh bang di situ. Di pertengahan sebelum pos 4 itu ada sumber air, sungai di sebelah kiri.
Gua kirain nggak curam, gua ngelewatin semak-semak, pas gua sibak semak-semaknya ternyata curam. Gua emang sedikit hampir kehilangan konsentrasi. Ternyata di situ emang cukup berbahaya kalau gua memaksakan. Akhirnya udah jangan di situ deh, mending naik ke atas lagi. Ini di base camp udah diperingatkan nanti kalau ada sumber air sebelum di pos 4 itu nanti di wilayah bekas longsor. Ada di situ kalau emang mau urgent ngambil air emang di situ aja deh. Bener pisan emang gua setelah ngelewatin itu ada tuh emang bener di situ sumber air yang cukup aman kalau menurut gua. Akhirnya gua buang air lagi di situ. Setelah udah selesai, gua melanjutkan perjalanan. Sebelum nyampe pos 4 ini udah mendungnya bener-bener hitam banget bang. Udah hitam banget. Gua kejar sama temen. Ini gimana caranya kita harus buka tenda sebelum hujan. Pas nyampe pos 4 persis banget. Baru ngeluarin tenda bang. Hujan gede. Biar hujan gede. Gue bingung. Barang-barang udah dikeluarin. Termasuk logistik. Akhirnya gue berdua. Udah yuk kita ambilin semua tuh. Di situ di pos 4 ada musola. Ada musolanya. Akhirnya gue. Ini kita neduh dulu deh di musola. Hampir 1 jam bang di situ. Kita di situ kondisinya udah dingin, segala macem. Gue mikir gini, kalau kita kelamaan begini, kita bisa kedinginan. Masa kita mau tidur di musola? Akhirnya gue lihat-lihat, udah kita paksain aja deh buka tenda. Gue di situ nggak bawa ini bang, flysheet. Akhirnya gue milih buka tenda di bawah pohon, biar air hujan itu tertahan di situ. Akhirnya gue lihat di bagian atas. Di situ ada pohon cukup rindang dekat shelter. Akhirnya gue lari, udah lu dari semua peralatan lu amanin yang bener-bener kalau kena air itu rusak. Seperti handphone, terus headlamp, segala macam keperluan yang elektronik. Gue itu langsung buka tenda biar cepet gitu. Akhirnya gue buka semua dengan gerak cepet nih, takut bener-bener basah kan. Nah, semua benar-benar udah terpasang walaupun gua sedikit basah badan gua. Tapi alhamdulillah semua udah terpasang semua. Udah kelar, sore tiba. Sebenarnya dibilang hujan itu nggak reda, Bang. Dari hujan itu sampai hampir tengah malam itu dia masih hujan rintik-rintik. Dan pada saat sehabis Isya itu ada salah satu tenda di pos 4. Ini rombongan, dia bawa rombongan sekitar 2 tenda. Itu kayaknya satu rombongan kalau gue lihat. Soalnya ngobrol bareng. Ini ada beberapa cewek yang ngobrol itu bener-bener terbahak-bahak. Ketawanya itu lepas banget bang. Sampai mengganggu pendaki yang lain. Bahkan pendaki yang lain ada yang, woi berisik woi segala macem gitu. Karena kan besok kan kita mau summit bang. Udah kondisi hujan begitu. Yang lain kan memang harusnya udah tahu mau kegiatan summit. Kita menghormatin pendaki yang lain gitu. Sampai gue sendiri pun gak bisa tidur bang. Padahal badan capek, lelah, ngantuk. Tapi karena suara si rombongan cewek ini, gue terganggu banget. Akhirnya ada pendaki yang bener-bener mungkin negur secara keras. Udah diem, udah malam nih, udah diem lu. Gua nggak tahu itu siapa, cuman di tenda sebelahnya mungkin emang deket banget kan sama dia, terganggu. Dari base camp itu sebenarnya disuruh summit itu jam 3 dini hari. Cuman gua memutuskan sama temen, gue bilang gini, ini kalau kita summit bareng-bareng jam 3 pagi, itu nanti kita di atas itu rame. Gue juga sih harusnya itu emang bener ngikutin peraturan yang ada di situ. Akhirnya juga bilang sama teman, udah kita jam 2 aja deh, jam 2 dini hari deh, lebih cepat 1 jam biar kita nyampe atas itu sepi. Yang lain masih pada tidur, kita udah mau persiapan summit bang. Kita di situ masak-masak segala macem, udah persiapan, udah beres.
itu 145. kurang lebih itu 1 jam 45 menit kita udah dari masak sama prepare. Akhirnya di jam 2 kurang lah gue itu sama teman memutuskan untuk summit. Gue liatin teman-teman yang lain itu baru pada bangun, tapi gue di jam itu lebih cepet duluan gue naik. Hanya gue jalan, emang bener bang, itu di jalur tuh nggak ada orang. Mungkin pendaki yang lain itu ngikutin aturan yang di base camp. Nih gue di sini terlalu ego bang. Akhirnya gue bener-bener nyampe sebelum di batas vegetasi. Emang bener-bener kita cuman berdua doang, udah jalan cuman berdua, ngelewatin jalur hutan kanan kiri cukup rapat banget. Ternyata di sebelum vegetasi ada orang istirahat, 2 pendaki. Dan gua tanya, salah satu ini dia pernah lewat jalur via sini itu, via Permadi. Gua sendiri pun gua belum pernah, sama temen gua ini yang satu. Udah karena gua tahu dia udah pernah ke situ, akhirnya udah gini aja deh kita bareng. Karena gua sendiri pun belum pernah ke situ. Pas kita keluar dari perbatasan vegetasi, emang jalurnya itu sebenarnya harusnya pas kita keluar itu kita agak nyerong ke samping bang jalurnya. Di situ tuh berempat bener-bener ngeheng. Itu kabut turun. Ternyata emang kita terlalu pagi. Ini gue liatin, gue cukup egois di situ. Ini buat pelajaran gue sendiri nih. Udah bang, namanya gunung kan. Kita jalan naik ke atas lah gitu, nggak harus nyamping. Kalau nyamping takut jurang kalau kata gua. Cuman kalau yang pernah kesini dia ngomong, bang, gua kayaknya dulu nggak main lurus aja deh, agak nyerong dikit. Kayak di situ, yaudah deh kita coba jalan deh, kita coba jalan lurus, ngikutin ego gua. Ternyata benar, emang ketemu jalur yang benar-benar bukan jalur pendakian bang, itu cukup curam di situ. Aja bener kan salah. Coba deh kita agak nyamping ke kanan. Kayaknya gue di sini salah deh. Udah so tau banget kan. Gue ngikutin yang ketemu 2 pendaki ini. Ternyata emang gue lupa bahwa di base camp tadi itu disebutkan nanti di batas vegetasi ngikutin ada tanda bendera menuju ke puncak. Nah di situ kita baru ketemu bendera tuh bang. Ini bendera nih. Akhirnya baru ingat nih. Oh iya bendera ya. Itu kabut kan turun bang. Jadi kita pas ketemu bendera satu sama bendera yang lain ini emang cukup jauh jaraknya. Gue liatin dari bawah, diliatin. Wah kayaknya karena kabut turun kita harus maju lagi deh biar kelihatan. Setelah kita naik dari bendera itu baru kelihatan tuh bendera lagi. Ternyata emang bener itu jalurnya nyamping ke kanan. Pelajaran juga sih buat teman-teman yang lain kalau lewat Permadi Guci itu setelah batas vegetasi itu jalurnya itu kalau mau ngikutin bendera kita harus agak nyerong ke kanan nanti menuju ke pos 5 Watu Ireng itu. Di situ juga bener-bener sebelum nyampe pos 5 itu masih ngeheng lagi bang. Ini 4 orang ini bener-bener ngeheng. Karena kabut ini terlalu tebal. Akhirnya udahlah kita sambil berhenti lah sambil nunggu kabut ini turun. Ternyata mungkin benar yang kata di base camp itu emang setelah sekitar di jam 3 dini hari itu kabut sudah mulai hilang. Akhirnya kelihatan tuh bendera-bendera itu yang tanda menuju ke puncak. Gua liatin, wah iya tuh ada tuh. Nanti kita jalan lagi, kelihatan lagi benderanya. Kita ngikutin ke situ. Nah, tibalah kita nyampe di Watu Ireng di pos 5. Kita di situ istirahat, segala macem kita bener-bener omongin. Habis ini kita lewat jalur kemana nih? Emang bener-bener semua pada ngeheng bang.
Bahkan yang udah pernah ke situ aja ngeheng. Apalagi kita berdua yang belum pernah ke situ. Kayaknya udah kita bareng-bareng deh. Kita jangan sampai mencar. Takutnya terjadi apa-apa gitu. Udah kita jalan bareng-bareng 4. Itu bener-bener kita pelan-pelan bang. Takut salah jalur. Akhirnya kita ketemu. Sampailah kita tempat di jalur webbing itu. Kita lagi puncak. Gua liatin ke atas. Ini. Emang bener-bener Nah, iya. parah sih bang jalurnya. Ini via Permadi Guci. Tapi Enak sih itu. di sinilah tantangannya Iya, via ini. tantangan. Tantangannya webbing ini yang enakan terpanjang Ya. di antara via yang lain ya kalau kata gua. Pas gua lihat ke bawah ternyata orang-orang yang summit itu kelihatan bang dari atas. Gue liatin tuh teman-teman yang summit baru kelihatan nih. Dan kita berempat itu emang udah duluan kan. Nih gimana nih? Naik satu-satu atau bareng? Kalau kita barengan webbing beruntun, takutnya cukup membahayakan. Karena emang jalur itu kalau kita lepas dari tali ini, kemungkinan jatuh bang ke bawah. Itu emang cukup curam banget. Dan jalurnya itu pun emang kerikil-kerikil. Udah kita berjarak aja deh, webbing satu-satu. Jalan, temen naik, webbing, Pemandangannya. nanti kurang lebih sekitar 10 meter baru satu naik lagi. Bergantian sampai 4 orang. Akhirnya bener-bener gua naik, emang dingin banget bang, itu keadaan dingin banget. Wah, emang jangan sampai terlalu pagi banget deh, emang dingin banget itu. Sampai menggigil, megang tali sampai menggigil. Akhirnya nyampelah ujung tali ini, tali webbing ini, nyampe ujung puncak. Gue liatin, dan ternyata pas nyampe puncak itu bukannya udah sampai di plakat. Ternyata plakat puncak Gunung Slamet itu setelah nyampe puncak kita harus menyusuri tebing lagi tuh, kurang lebih 30 menit. Lah si 2 pendaki ini gua tanyain, lah kata lu udah nyampe puncak, udah nyampe plakat. Dia ternyata waktu pendakian yang pertama dia cuma nyampe tempat webbing itu, terus dia turun lagi bang. Lah gua kirain lu udah pernah nyampe puncak. Enggak, jadi gua dulu ada insiden pas di tempat webbing, temennya dia tuh jatuh bang, ngegelinding. Akhirnya rombongan itu yang dulu pendakian, akhirnya dia turun tuh. Makanya dia penasaran, dia kepengen naik lagi. Terus gimana nih? Yang berdua ini dia mau turun bang. Kayaknya gue gak kuat deh kalau nerusin. Gue mau turun lagi deh, yang penting gue udah nyampe puncak. Akhirnya gue komporin lagi tuh. Lu bayangin perjuangan lu. Udah nyampe sebentar lagi, masa mau turun? Lu mungkin nggak tahu kesini tuh kapan lagi, kan kita nggak tahu. Akhirnya gue semangatin, walaupun gue baru kenal kan di situ, tapi kan namanya kita satu hobi, kita harus saling nguatin nih. Yang penting emang bener-bener kalau lu sanggup, yaudah ayo kita jalan bareng lagi nih. Ternyata dia mau, udah kita pelan-pelan menyusuri tebing tuh menuju ke plakat puncak Gunung Slamet. Akhirnya kita sampai tuh bang di situ. Temen gue bang menggigil bang begini bang. Menggigil banget. Jadi yang baru nyampe puncak Gunung Slamet nih kita cuman berempat. Yang lain itu kelihatan dari atas itu baru nyampe di pos 5. Gue liatin. Temen gue bener-bener menggigil banget ini. Gue bingung. Gue pegang. Takutnya kalau gue ajak ngobrol itu dia nggak nyambung. Ini bahaya juga tanda-tanda hipo. Kayaknya gue tanya. Gue tanyain, gue ajak ngobrol. Masih nyambung nih. Lu gimana? Oke nggak? Oke bang. Lu mau pakai jaket gue nggak? Double. Walaupun gue sebenarnya dingin nih. Udah, gue oke. Ya udah kita duduk deh istirahat. Jadi kita benar-benar duduk di atas itu. Udah, biar lu stabil. Hanya setelah udah stabil, udah foto-foto di situ, video. Hanya kita memutuskan untuk turun pendakian tuh. Setelah turun di pendakian, kita nyampe ujung webbing, arah turun. Gua ketemu rombongan 5 orang ini bang.
yang ternyata dia kehabisan logistik. Gue mikir gini, lalu gimana sih sampai ketinggalan logistik? Ternyata dia itu rombongan 5 orang ini dia ngecamp di pos 3. Kenapa lu nggak bawa logistik? Ternyata mereka itu miskomunikasi antara teman-teman yang lain. Dia bawa air itu sedikit, sedangkan dari pos 3 menuju ke arah puncak kan lumayan itu, kurang lebih hampir 3 jam bang. Hanya gue sendiri pun kehabisan air, tapi gue cukup aman karena kan gue kondisinya turun. Hanya gue bilang, udah deh lu, daripada bahaya nih. Ada temennya dia emang yang lemes bang, lemes. Dia waktu di tenda sebelum naik dia bilang, gue kayaknya udah masih kenyang deh. Pokoknya lu walaupun perut lu masih kenyang, tapi saatnya makan lu harus makan. Dia lemes, emang bener-bener logistik dia ketinggalan, air pun habis, gue sendiri pun emang udah habis. Tapi kan gue kondisinya turun mau ke arah tempat camp pos 4. Akhirnya gue bilang sama rombongan 5 orang ini, udah deh lu mending turun lagi deh. Itu pas waktu gue turun itu cukup siang bang, sekitar pukul hampir jam 12 siang. Kabut itu udah cukup tebal karena gua di atas lama bang. Jadi karena teman gua kedinginan, udah kita nunggu matahari deh biar agak lu angetan. Udah gua ngobrol sama rombongan 5 orang ini. Setelah pos 5 tuh gua ketemu mereka bang. Udah lu turun aja deh, daripada nanti terjadi sesuatu yang ngerepotin bukan lu doang, bukan nyawa lu doang, bahkan bisa merepotin yang lain. Pokoknya bahaya deh, lu turun deh. Nanti kapan-kapan kalau lu udah siap lagi, lu bisa ndaki lagi. Akhirnya mereka mau tuh turun. Dengan melihat dari segi safety dan keselamatan. Akhirnya dia turun tuh. Gue nyampe pos 4. Ternyata di pos 4 ini, gue sama temen karena logistik juga udah habis. Terus gimana nih kita habis? Yaudah kita minum air aja deh. Udah setelah menahan lapar, udah kita bongkar tenda. Kurang lebih itu di jam 2 gue turun dari pos 4 bang. Nah dari pos 4 gue di pos 3 itu di sini nih bang, yang kejadian gue ketemu wanita misterius ini bang. Di pos 3 gue ketemu rombongan. Di situ rombongannya kurang lebih ada 6 orang. Yang satunya dia itu emang dia sendirian. Tapi gue nggak tahu di antara rombongan yang satu ini rombongan yang tadi atau dia emang solo hiking, gue nggak tahu. Tapi gue ketemu di pos 3. Lah teman gue di pos 3 ini dia ada musibah bang, engkelnya itu cedera dia. Dan itu dia juga sambil menahan kesakitan. Dia jalan, gue temenin istirahat. Jalan sebentar, istirahat, jalan sebentar, istirahat. Itu ngelewatin di pos 3. Dan sampailah gue di pos 3. Setelah gue di pos 3, akhirnya gue sampai di pos 2. Dari pos 3 ini gue ngelewatin rombongan tadi nih. Cuman setelah di pos 2, gue ketemu cewek yang jalannya pincang. Sendirian bang, terseret-seret. Gue mikir gini, ini cewek jalannya pincang, terseret-seret, dengan muka pucet. Gue liatin dari belakang nih, ini emang solo hiking atau gimana? Akhirnya gue samperin tuh. Gue jalan agak lebih cepet di pos 2 tuh. Gue tanyain, teh sendirian apa bareng rombongan? Dia tuh ngomongnya melambai-lambai bang. Kata dia gini, sama rombongan gitu bang jawabnya. Dia pun gue ajak ngobrol, dia nggak berani natap muka. Dia nunduk aja begini. Rombongan lu kemana? Udah duluan Cuman gue nggak curiga ini cewek beneran atau jadi-jadian. Gue nggak curiga. Yang gue fokusin, nih kok rombongan lu ninggalin lu dengan kondisi lu sendiri yang terpincang-pincang di hutan. Masa rombongan lu tega ninggalin lu? Jangankan cewek,
cowok pun kalau kondisi ada insiden pincang atau kakinya luka atau terkilir, itu ditemenin bener-bener nyampe turun. Akhirnya gue semakin penasaran lagi, masa setega itu rombongan lu gitu. Akhirnya gue pastiin, terus rombongannya udah lama nggak? Kata dia, udah Tapi gue mikir gini, udah deh, gue kejar rombongannya deh ke bawah gitu. Itu di pos 2 tuh. Terus gue bilang sama teman, tadi kan di pos 3 teman ini kakinya terkilir bang. Nih lu nemenin dia ya. Jadi di samping dia juga bisa istirahat jalan bareng, gue pikir dia nemenin juga. Udah deh gue ngejar rombongannya dia nih, gue kejar. Gue jalan cepet bang, turun gue kejar, tak. Sampailah gue di pos 1. Pos 1 gue liatin, kok nggak ada rombongan. Lah terus, si teman gue ini dia turun kelihatan. Gue pikir, oh si cewek itu ngikut nih. Gue tanya, si cewek itu mana? Ada di belakang. Lah kenapa lu nggak mau nemenin? Gue nggak enak. Mungkin pikiran dia tuh nanti dikirain gue memanfaatkan segala macem. Gue pikir ya nggak gitulah, lu jangan sampai ninggalin dia dengan kondisi begitu. Akhirnya yaudah deh, kita tungguin dia di pos 1 deh. Nanti dari pos 1 kita temenin nyampe ke base camp. Gue tungguin sampai gue ketemu rombongan yang tadi di pos 3 bang. Dia turun dari pos 3, gue pikir gini, kok nggak ada cewek yang datang? Yang datang itu rombongan yang tadi di pos 3 yang di belakang jauh. Gue tanya ke dia, bang, tadi ketemu cewek yang jalannya pincang nggak di atas? Kata dia nggak ada. Gue mikir lagi, kok nggak ketemu? Tapi gue pikir positif lagi, barangkali rombongan ini lewat, terus si cewek ini dia lagi istirahat terus nggak lihat. Gue sebenarnya ninggalin dia bukan karena gue nggak solidaritas di situ bang, karena gue ngejar rombongan ini. Kenapa? Gue mau nanyain kenapa lu ninggalin. Kalaupun lu ninggalin, lu mending tungguin deh atau jemput dia gitu. Ternyata emang di pos 1 tuh nggak ketemu rombongan. Setelah gue nanya sama rombongan yang pertama nggak ketemu, gue ketemu tuh yang cowok 1 bang turun, yang tadi juga sama ketemu di pos 3. Gue tanya lagi sama dia, bang ketemu nggak cewek yang jalannya pincang-pincang sambil terseret? Kata dia nggak ada bang. Waduh, kok nggak ada sih? Gue di situ belum kepikiran yang aneh-aneh bang, belum. Gue pikiran positif lagi tuh. Oh mungkin kali sama kejadiannya sama yang rombongan yang pertama tuh. Mungkin cewek ini lagi istirahat, terus si cowok ini dia lewat terus nggak lihat. Karena teman gue kondisinya lagi terkilir, gue juga nggak enak juga sama teman gue nunggu lama. Gue bilang yaudah deh gini aja, kita turun aja deh dari pos 1 ke base camp. Gue sih mikirnya gini, nanti mungkin di base camp nanti ketemu rombongan yang ninggalin cewek ini gitu. Pas gue di base camp ada rombongan, emang ada rombongan bang di warung. Jadi tempat base camp ini depannya ada warung makan. Gue di situ, gue sambil makan, sambil gue nanyain ke rombongan itu. Dia ternyata emang satu travel. Gue pikir mereka itu ini nih rombongan yang ninggalin itu. Gue tanya, bang, lu ada temen yang ketinggalan di atas enggak? Kata dia nggak ada bang. Dia itu udah lengkap semua. Rombongannya udah lengkap semua. Gue mikir gini, kok lengkap? Terus gue tanya lagi tuh, validasi ke base camp. Bang, ada yang merasa ini nggak ketinggalan rombongan atau cewek solo hiking? Nggak ada bang. Udah pada turun, udah pada pulang. Yang sisa itu rombongan itu depan. Paling teman-teman masih ada di atas. Gue pikir, gue sampai mikir, gue bilang, ini
yang kehilangan rombongan cewek terpincang-pincang ini siapa? Sedangkan validasi semua itu udah nihil semua. Nggak ada yang merasa ketinggalan rombongan. Satu. Gue mikir gini, masa iya sih cewek sendirian terus dia ilegal? Nggak sebodoh itu kalau gue bilang. Yaudah, gue istirahat di base camp sambil makan sambil mikir. Udah deh gue tungguin deh cewek itu. Mungkin kalaupun dia udah turun, gue bakal minta maaf deh karena udah ninggalin gitu. Ternyata yang bikin gue penasaran, gue bakal nanyain juga rombongan lu tuh mana. Sedangkan di bawah nggak ada rombongan gitu. Saking gue penasaran. Gue tungguin. Itu hampir mau maghrib bang. Ini udah sore. Cewek itu nggak datang bang. Nggak bener-bener turun ke base camp, nggak ada. Karena udah sore, gue sampai mikir, masa gue nungguin cewek ini sampai malam di sini? Akhirnya gue bilang sama temen, gimana kita mau pulang? Yaudah yuk bang, udah sore juga. Gue sampai mikir, ini cewek siapa ya? Ternyata gue di situ udah ngeh bang. Gue yakin ini cewek bener-bener cewek misterius. Yang menurut gue ini bukan cewek yang bener-bener bukan dari bangsa kita. Karena pas gue telaah dari keanehan dia waktu ditanya, ternyata itu muka pucetnya itu beda yang bukan kalau kita pucet kan nggak makan sekedar pucet doang bang. Ini pucetnya emang yang gue liatin itu bener-bener pucet putih. Bibir juga agak putih. Pas waktu gue tanya waktu itu dia nunduk terus dengan nada mendayung-dayung. Gue di situ baru ngeh, wah ini mah udah nggak beres ini. Wah, udahlah gue pulang lah. Kayaknya gue di sini bener-bener apes banget ini ketemu kejadian ini nih. Ayo gue sama temen memutuskan, udah deh kita pulang deh. Aja gue pulang dan sampai sekarang yang masih misterius kejadian di pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci ini bang. Akhirnya gue pulang nyampe rumah. Gue sama temen gimana kita langsung ke Cikarang. Udah kita memutuskan pulang ke Cikarang naik bis sampai akhirnya sampai di Cikarang tuh bang. Sampai di Cikarang dan temen gue belum ngeh bang. Mungkin dia kalau lihat cerita ini dia bakal ngeh ternyata yang kemarin itu ada suatu misteri gitu. Gue nggak mau nyeritain pada saat itu. Takutnya kalau gue ajak lagi, dia nggak mau lagi bang. Gitu. Iya bener-bener. Iya. Oke. Diminum dulu. Bang Sidik nih kopinya nih. Ya. Nah itu pendakian Bang Sidik ketika tahun 2023 bang ya? 2023. Di bulan April ya? Iya. April lewat jalur Permadi. Mungkin salah satu gunung yang punya musola di situ ya? Iya. Gitu ya? Benar. Oke, memang gunung-gunung lain juga ada, tapi ini kayak benar-benar musola yang layak gitu. Layak banget. Gitu, bersih gitu kan. Oke, ini kan ada beberapa poin nih bang, yang gue yang tadi abang coba jelaskan gitu kan. Menurut Bang Sidik nih dari pos 1 sampai akhir ke titik webbing, trek mana yang kayak Bang Sidik nih kayaknya ini baru pertama kali merasakan trek kayak gini saat naik gunung gitu. Antara vegetasi atau mungkin dari pos yang terjal-terjal itu. Yang sangat berkesan dan berbeda itu di hutan lumutnya bang. Di hutan lumutnya. Kenapa? Saking rapat banget apa gimana tuh bang? Sebenarnya jalurnya agak sedikit landai. Cuman yang berbeda itu suasananya bang. Apalagi kalau kabut turun itu emang berbeda. Dia landai. Kayak ada aura-aura mistis gitu ya. Aura ini mah ya kan. Bisa jadi emang auranya itu emang berbeda. Apalagi kalau menurut gua yang kejadian temen gua itu gua sendiri pun buang air di situ. Emang kalau bisa sih lebih hati-hati lagi kalau buang air di situ. Harus permisi segala macam, lebih sopan lah. Iya. Emang kalau memasuki area hutan lumut kebanyakan kan agak landai, tapi kan yang nuansa bikin merinding sadunya kan gara-gara pohon yang gede-gede dan banyak lumut itu kan, tambah lagi kabut tipis-tipis tuh kan kayak apa ya, suasananya agak beda aja gitu ya. Beda. Oke. Nah terus kemudian nih bang, karena bang ketemu sama 2 pendaki yang salah satunya pernah
naik Gunung Selamat Permadi Iya, juga. Yang kemudian ternyata ada yang jatuh nih dari titik webbing itu ya. Titik webbing. Oke, titik webbing itu ternyata kan rekannya itu ngalamin peristiwa yang mana terguling ke bawah dong berarti kan. Sempat terselamatkan gitu, Bang. Dia sempat nanya lebih dalam nggak terkait hal itu? Gua tanya lagi kejadiannya seperti apa. Intinya ini temen ini emang dia baru pertama kali naik, Bang. Mungkin dia kaget ya. Terus dia nggak pakai sarung tangan yang jatuh ini. Dan untungnya itu cuman hanya nggak nyampe bener-bener luka parah sih. Tapi ya lumayan juga lah ya. Lumayan paling bengkak-bengkak lah. Dan ini gua salut sama rombongan itu, dia nggak memaksakan untuk lanjut ke puncak. Akhirnya dia memutuskan satu rombongan turun. Iya. Ini apa namanya? Ini yang tepat juga ya ketika mengalami suatu rekan kita, pendakian kita mengalami suatu kejadian gitu kan, peristiwa apa, mendingan kita turun semua aja deh. Iya, kan? benar. Kan Bang Sidik juga sempat ketemu sama 5 pendaki juga tuh yang memaksakan diri. Memaksakan. Yang dimana saat itu logistiknya kan kurang tuh. Habis bahkan air minum juga udah habis gitu, tapi dia memaksakan gitu kan, tuh jauh lebih beresiko walaupun badannya fit ya gitu kan, badan fit, tapi logistiknya kan asupan kalorinya kan nggak ada kan, bisa dari 4 orang ini fisik oke, tapi kan satu ada yang lemes, Bang. Itu sangat berbahaya itu bener, kalau dipaksakan nggak tahu deh tuh ya. Tapi sempat ketemu lagi nggak di base camp tuh sama 5 pendaki nih yang kekurangan logistik nih? Mungkin karena dia nggak nyampe ke puncak, dia sampai sempat ngomong, Bang, gue izin mau foto-foto aja di sini di Watu Ireng di pos 5. Gue bilang, yaudah kita pamitan, gue duluan ya. Akhirnya gue tinggal dia. Oke. Nah ketika Bang Sidik ke situ, kondisi webbingnya masih normal apa ya? Emang udah agak? Kalau kata gue masih safety sih, Bang. Masih safety. Cuman emang dari kitanya harus pakai sarung tangan. Ya waspada, hati-hati juga lah gitu ya. Itu lebih penting lagi. Iya, berarti kan dari situ kebukti tuh bahwasanya base camp Permadi itu ya tetap kontrol lah, terutama webbing itu kan, apalagi webbing kena panas, kena apa namanya air, hujan, terus tekanan juga kan, kena tarikan kan, pasti ada batas waktunya lah gitu kan. Tapi ini masih safety, Bang ya. Masih safety. Wah, alhamdulillah tuh. Nah terus kemudian yang ganjel banget kan ketika turun tuh, Bang. Bahwasanya Abang sempat nemuin satu cewek nih, gitu kan. Dari perawakannya si pendaki cewek itu tuh, Bang, ada sebuah keanehan nggak? Apa memang wah ini udahlah beneran kayak pendaki aja gitu? Ini bener-bener keanehan kan, setelah gua mengalami nyampe di base camp validasi ini, ternyata pendaki nggak ada yang kehilangan, Bang. Cuman kalau dari waktu itu gua lihat dari ciri-cirinya emang keanehan banget. Salah satunya dia diajak ngobrol itu nggak memandang. Itu benar-benar nunduk aja. Nada juga nada lemes gitu ya. Lemes itu dari muka, biasanya kita kalau lemes, kurang makan, kecapean, itu capeknya juga dari raut muka beda, Bang. Kalau ini benar-benar pucat putih. Jadi pakainya pendaki gitu, Bang ya? Pendaki. Bawa ransel gitu. Bawa carrier segala macem. Itu perlengkapan persis banget sesuai dengan alat outdoor pendakian. Cuman dia tuh jalannya pincang, Bang. Pincang nyeret, bener-bener nyeret. Kaki diseret. Bukan pincang kaki diangkat terus jalan sedikit-sedikit. Itu bener-bener diseret. Berarti saking kalau pendaki normal saking sakitnya itu kaki gitu ya. Saking sakitnya itu bener-bener diseret. Oke, dan ketika nyampe base camp pun nggak ada yang merasa kehilangan rombongan. Nggak ada yang merasa kehilangan. Makanya sampai sekarang ini yang sangat berkesan itu, ini cewek manusia beneran atau dari bangsa lain. Dan itu jadi misteri, Bang ya. Misteri kisaran sampai sekarang. dari perawakannya umuran berapa, Bang, kiran? Udah sekitar 40-an atau masih kayak anak remaja gitu, remaja kurang lebih ya, sekitar 20-an. umur 23-an lah, 20-an. Masih muda. Jadi kebayang nih, jadi kayak baru ya orang kuliah lah ya. Iya, kuliah lah ya. Bener, remaja. Anak kuliahan lah. Anak kuliahan, dan itu bener nggak ada satu pun tuh misteri juga itu, Bang. Misteri banget itu. Oke, nah kan rekannya Abang tuh sempat di belakang tuh yang Abang coba nyusulin, katanya dia si cewek ini ada rombongannya di depan gitu kan. Sempat ada komunikasi gak tuh yang rekan Abang sama si cewek itu tuh? Gua tanya, dia itu emang dia orangnya pemalu, Bang. Sama cewek itu dia pemalu.
Gue tanya, kenapa lu ninggalin? Kata dia, gue nggak enak nemenin berdua. Kemungkinan gak ada komunikasi. Diem-dieman aja gitu ya? Mungkin diem-diem karena emang dia orangnya pemalu. Kayak mungkin kata terakhirnya duluan ya atau apalah, kita nggak ada yang tahu lah ya. Iya, mungkin sebatas itu kali. Nggak ada lebih terlalu dalam banget obrolannya gitu Gak ya. terlalu dalam. Emang waktu ketemu pun yang nanyain cuman gue doang. Dan itu Najah ketika ditanya juga Mendayu-dayu, Bang. mendayu-dayu ya, kayak apa ya, orang yang nggak ada semangatnya gitu ya. Udah bener-bener lepas jiwa raga. Bener-bener nadanya itu khas banget. Nadanya khas banget. Sebenarnya yang bikin gue menyaksikan, wah ini mau udah nggak beres ini. Yang gue temuin ini bener-bener bukan orang ini. Oke, nah dari kejadian di Gunung Slamet itu merupakan pertama kalinya atau kesekian kali Bang? Abang nemuin kayak pendaki misteri ya ini? Ini baru pertama kali, Bang. Baru pertama kali? Makanya sempat berkesan ya itu ya? berkesan banget, sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, Bang. Oke, misalkan itu pendaki beneran Bang, apa yang pengen Abang sampein ke pendaki tersebut nih? Misalkan nih ya kan, kita kan positif thinkingnya mungkin itu beneran pendaki dah gitu kan. Kalau apa namanya negatifnya ya entah itu Bang Sajin atau apa lah, tapi kita positif itu pendaki, apa yang pengen Abang sampein nih? Mungkin beneran dia tinggal rombongan, gak ada yang tahu kan kita. Ada gak Bang yang pengen disampein kok? Kalau emang benar gue ketemu pada saat itu di base camp ya, yang pertama gue bakal minta maaf. Minta maaf karena? Karena waktu itu gue ninggalin dia, walaupun gue punya alasan untuk ngejar rombongannya dia, tapi sebenarnya lebih penting kalau menurut gue harusnya gue nemenin dia dulu. Sampai gue turun di pos 1, terus sampai di base camp, bener-bener sampai ketemu rombongannya dia. Harusnya gue begitu. Oke, dan misalkan ternyata ketika nyampe base camp ketemu tuh sama rombongannya tuh, ya kan? Apa yang Abang pengen lontarin kata-kata ke rombongan yang udah ninggalin cewek lo gitu? Mau marah, mungkin kesel Bang. Tapi kalaupun gue marah juga salah juga. Cuman paling tidak memberikan pelajaran. Lu tuh ninggalin yang bener-bener ini urusannya dengan nyawa. Lu harus kalau berangkat bareng, turun harus bareng. Dan ini lu kalau ndaki, kalaupun ada yang insiden, satu rombongan harus tanggung jawab. Mungkin gue sedikit kesel kali sama rombongan ini. Iya gitu. Gue juga misalnya di posisi kayak Bang Sidik kesel juga kesel sih. Banget. Kesel karena itu perempuan loh, cewek gitu kan. Sendirian dan kondisinya kan lagi drop juga kan, sakitan. Misalkan tuh beneran pendaki ya, kita analoginya itu beneran pendaki, gue akan marah banget sih gitu kan. Tuh nggak patut dicontoh tindakan kayak gitu kan. Misalkan cowok yang ditinggal sama aja sendirian itu kan harus serombongan lah gitu lah. Minimal misalkan ada 10 orang ya kebagi 2 kelompok 5-5 gitu kan. Jangan sampai tinggalin sendirian. Lah kalau misalkan dia beneran selamat sampai bawah, kalau kagak kan yang rombongan itu juga dimintain keterangan ya kan. Wah, itu harus bener-bener dikasih pelajaran mungkin kalau ada terjadi fatal ya. Atau hilang segala macam, jatuh segala macam. Nah itu sih karena kalau naik gunung emang kekompakan tim juga nomor 1 gitu Bang ya. Dan tadi juga Bang Sidi kan sama rekannya itu kan ya. Sampai akhirnya ya alhamdulillah dengan balik dari Gunung Slamet sampai akhirnya ke Cikarang ya alhamdulillah nggak ada kendala apapun, selamat semuanya. Selamat semua. Sesuai dengan naik gunungnya selamat ya. Jadi selamat kita jadi selamat ya kan gitu. Oke. Bang Sidik sebelum ditutup nih Bang videonya nih Bang, Abang punya pesan nggak Bang atau mungkin mengingatkan lah ya ke rekan-rekan pendaki di sana gitu Bang? Kalau buat teman-teman kalau mau daki ke Gunung Slamet via Permadi Kuci, karena ini jalurnya jalur bener-bener webbing, pokoknya wajib pakai sarung tangan, wajib. Karena ini webbingnya bener-bener panjang, apalagi pada saat turun itu bener-bener pegangan harus kuat. Jadi jangan sampai tangan kita panas, terus kita bener-bener nggak pegang kuat malah jatuh gitu. Dan yang pelajaran yang gue ambil kemarin itu, kita kalau daki itu jangan egois. Egois yang menurut kita benar di atas, ternyata lebih kalah dengan pengalaman. Kita jangan egois yang sesuai diarahkan sama base camp. Ini harus summit jam sekian, turun di atas itu jam sekian karena nanti kabut nutupin jalur pendakian. Emang kita harus ngikutin
sesuai prosedur yang dibilangin dari base camp. Basecamp. Yang dari paling penting banget yang kejadian gue misteri ketemu cewek ini, kalaupun ketemu teman kita pendaki di jalur pendakian yang benar-benar kena insiden, itu mending kita temenin deh nyampe turun. Kalaupun dia ada temennya, ya paling tidak kita kasih pertolongan. Kalaupun dia sendirian, mending kita temenin bener-bener sampai dia dinyatakan selamat sampai di base camp. Itu dia Bang ya. Kalau naik bareng, kita harus turun bareng. Apapun itu kondisinya dan Apapun masalahnya kondisi Bang ya. masalahnya. Itu tuh poin penting banget sih. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Sidik udah meluangkan waktunya datang ke sini ke Tegal ya kan, jauh-jauh dari Cikarang ke Tegal nih kan. Gokil ya. Berarti grup ngapak ya, ngapak ya. Tegal. Ngapak. Orang ngapak orang enak. Iya, orang ngapak. Brebes, Tegal, Purwokerto, Cilacap ya. Itu ngapak semua tuh. Tapi itulah kultur ataupun budaya dari Sabang sampai Merauke pasti banyak, itu hebat Indonesia tuh kayak gitu. Kita harus bangga. Oke, apalagi kalau naik gunung suku apaan kayak, rasnya apaan kayak, ya udah kita jadi satu, jadi saudara ya kan, saudara, itu seru banget sih. Oke, gitu tuh Bang ya videonya Bang ya. Siap. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Sidik ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Slamet ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, makasih banyak ya Bang Sidik. Sama-sama. Alhamdulillah. Oke, bungkus.